Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 5. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan sebuah pemandangan laut yang tidak berujung. Di tempat ini, Lindong melangkahkan kakinya dan dia berjalan keluar dari pulau yang kecil. Sebelum pada akhirnya, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang biru. Kedua tangannya terkepal erat. Kemudian dia bisa merasakan sebuah energi yang kuat di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong tersenyum di raut wajahnya. Karena ini merupakan hari ke-10 setelah Lindong terlibat pertempuran hidup dan mati dengan Pak Tua Tulang Jahat. Meskipun Lindong telah berhasil melukai serius orang tua itu serta menakut-nakutinya, tapi pada saat melakukan pertarungan, Lindong benar-benar telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan hal itu juga telah mencapai batasnya. Segera setelah meninggalkan medan pertarungan, Lindong mencari tempat yang sangat sepi. Dan dia pada akhirnya menemukan pulau kecil ini. Kemudian memulihkan diri selama 10 hari. Pada saat ini juga, segel tulang yang ada di dalam tubuh Lindong yang ditinggalkan Pak Tua Tulang Jahat juga telah berhasil dia hilangkan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah pulau pertemuan bela diri yang cukup jauh. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, mengingat betapa seriusnya cedera dari Pak Tua Tulang Jahat. Tampaknya dalam beberapa bulan dia masih akan kesulitan untuk memulihkan dirinya. Meskipun dia adalah seseorang yang telah berada di tahap setengah langkah menuju kematian mendalam. Karena pada saat pertempuran itu, Lindong memang tidak memiliki harapan untuk benar-benar bisa membunuh Pak Tua Tulang Jahat. Namun Lindong juga telah berhasil meninggalkan cedera yang sangat parah pada Pak Tua Tulang Jahat, di mana dia kehilangan kedua tangan serta satu kakinya. Dan selama beberapa bulan ke depan, Lindong benar-benar akan cukup santai dan dia tidak perlu khawatir diburu oleh Pak Tua Tulang Jahat. Karena selama Lindong bisa mendapatkan batu esensi api Gunung Merapi, maka dia akan bisa memperbaiki gerbang langit 8 tingkat. Dan saat Lindong memiliki gerbang langit 8 tingkat, dia tidak perlu lagi berjuang mati-matian ketika melakukan pertarungan dengan Pak Tua Tulang Jahat. Dan pada saat ini, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri, aku harus segera pergi ke wilayah pedagang langit. Karena di tempat itu merupakan tempat yang unik dalam laut iblis kekacauan ini. Di dalamnya ada banyak orang-orang yang memiliki kekuatan menakutkan. Dan di tempat ini juga ada harta yang tidak terhitung jumlahnya dalam lautan iblis kekacauan. Meskipun di wilayah pedagang langit terdapat banyak faksi, namun faksi yang terkuat adalah pengadilan pedagang langit. Dan hal itu bisa dianggap sebagai faksi yang besar dan juga cukup terkenal bahkan di laut iblis kekacauan. Pengadilan pedagang langit ini, mereka biasanya melakukan jual beli informasi serta mengadakan lelang. Dan mereka adalah faksi yang sangat kuat. Tentu saja di dalam faksi pengadilan pedagang langit ini ada cukup banyak orang yang memiliki kekuatan mengerikan di dalam laut iblis kekacauan. Jika tidak, maka mereka pasti tidak akan pernah menjadi penguasa di wilayah pedagang langit. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun berkata dengan nada suara yang cukup lirih, aku harus melakukan perjalanan ke dalam pelelangan itu. Kemampuan pengumpulan informasi dari pengadilan pedagang langit itu sangat bagus. Bahkan mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi tentang keberadaan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Karena pada saat ini, Lindong benar-benar tidak akan menyerah dalam mencari batu simbol yang kedua. Karena dia telah berjanji pada tablet kesunyian besar, dalam 2 atau 3 tahun lagi dia akan kembali ke wilayah Swan Timur dan membunuh Raja Yimo yang telah ditekan oleh tablet itu. Pada saat yang sama, Lindong juga perlu menyelesaikan dendam antara dirinya dengan gerbang Yuan, yang bahkan insiden saat itu membuat Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan yang merupakan 3 bersaudara harus melarikan diri dari wilayah Swan Timur seperti seorang gelandangan yang diusir secara paksa. Hal itu masih tergambar jelas dalam ingatan Lindong
Ketika mengingat kejadian itu, Lindong pun segera mengerutkan bibirnya. Lalu dia mengatakan, "Gerbang Yuan, aku akan hancurkan kalian." Karena pada saat ini Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa pada saat dia benar-benar kembali ke wilayah Swan Timur, pada akhirnya Gerbang Yuan akan membalas semua hutang mereka yang telah mereka perbuat pada trio Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun bergumam, "Aku harus segera bergerak." Dan tanpa ragu-ragu lagi, Lindong segera melompat. Tubuhnya menjadi sosok cahaya. Dia pun menembus langit dan menghilang di cakrawala. Kawasan dari wilayah Laut Angin Surga dengan kawasan dari wilayah Pedagang Langit jaraknya cukup jauh. Meskipun Lindong telah terbang dengan kecepatan tinggi, namun dia masih akan sampai dalam beberapa hari. Namun untungnya, Lindong juga tidak terburu-buru dalam melakukan perjalanan ini. Bagaimanapun juga, masih ada 1 bulan sampai lelang dari Pedagang Langit itu dilakukan. Dan tidak ada gunanya bagi Lindong untuk datang lebih awal. Selain itu, dalam melakukan terbang di atas lautan ini, Lindong sebenarnya sangat bergantung pada kekuatan Yuannya. Dan selama beberapa hari pertama, Lindong tidak memiliki pilihan selain mencari tempat peristirahatan. Setiap setengah hari melakukan perjalanan terbang. Namun setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, pada akhirnya Lindong sudah bisa mengontrol konsumsi energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan dia bisa mengendalikan energi Yuan itu dengan cukup sempurna. Karena pada akhirnya Lindong hanya menggunakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya untuk terbang di area yang paling membutuhkan energi yang besar. Dan pada saat ini juga tidak diragukan lagi, kecepatan terbang dari Lindong telah sekali lagi melonjak dengan pesat. Dan dia benar-benar menjadi ahli yang cukup mahir di dalam kemampuan terbang. Selama melakukan perjalanan ke wilayah Pedagang Langit, Lindong juga banyak bertemu dengan kapal dagang. Dan kadang-kadang dia mendarat di kapal itu untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan waktu pun terus berlalu. Pada saat ini jarak antara Lindong dengan wilayah Pedagang Langit sudah semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Lindong benar-benar terbang dengan kecepatan tinggi melintasi langit dengan sayap naga yang ada di punggungnya. Dan ini adalah waktu 20 hari Lindong telah melakukan perjalanan ke wilayah Pedagang Langit. Berbagai bencana alam dan juga konflik antar manusia pernah dialami dan juga dilihat oleh Lindong. Dari perjalanan ini, Lindong benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menarik. Tatapan mata Lindong kemudian melihat dalam kejauhan sebelum pada akhirnya senyum muncul di raut wajahnya. Dan dia mengatakan, "Pada kecepatan terbang seperti ini, seharusnya aku bisa mencapai wilayah Pedagang Langit dalam waktu 1 minggu lagi. Hal itu juga didasarkan jika aku tidak mengalami sebuah bencana. Jika sampai aku bertemu dengan bencana alam, kemungkinan perjalananku juga akan tertunda." Pada saat Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong kemudian mengatakan, "Lindong, sepertinya ada beberapa kehadiran di tempat ini." Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun kemudian bertanya, apakah itu adalah seorang bajak laut? Yan pun dia menjawabnya, "Lindong, lihatlah ke arah barat daya dari tempatmu berada saat ini." Mendengar perkataan dari Yan itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia menoleh ke arah barat daya. Sebelum pada akhirnya Lindong melihat ratusan sosok telah muncul di arah barat daya itu. Sosok-sosok ini terlihat tampak cukup kuat. Dan anehnya, mereka semua menyusuri lautan ini dengan menunggangi hiu berwarna merah. Ketika menyaksikan adegan ini membuat Lindong cukup takjub. Dan dia pun juga menyadari bahwa sosok-sosok yang telah menunggangi hiu berwarna merah sebenarnya dengan cepat mendekat ke arahnya. Setelah jaraknya semakin dekat, Lindong bisa melihat bahwa sosok-sosok ini memiliki mata berwarna merah tua. Dan kemudian ada tato hiu bersinar di dada mereka. Penampakan ini membuat Lindong tanpa sadar berkata, apakah mereka sebenarnya adalah klan hiu iblis darah dari suku iblis laut? Karena pada saat ini
Lindong juga telah memiliki beberapa pemahaman tentang faksi-faksi yang berada di Laut Iblis Kekacauan. Karena faksi yang terkuat di dalam Laut Iblis Kekacauan ini bukanlah manusia atau binatang iblis, tapi itu adalah suku iblis laut. Namun suku iblis laut sendiri jumlahnya juga sangat banyak, dan mereka juga terdiri dari klan-klan yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara klan hiu iblis darah ini merupakan salah satu klan yang cukup terkenal di dalam jajaran suku iblis laut. Dan orang-orang dari klan hiu iblis darah, mereka cukup terkenal dengan kekejaman dan juga haus darahnya. Ada desas-desus bahwa banyak faksi manusia telah dibantai ketika terlibat konflik dengan klan hiu iblis darah. Pada saat mengingat hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya lalu mengatakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota klan hiu iblis darah di tempat ini. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah ombak bergejolak dan kelompok dari klan hiu iblis darah mereka keluar dari air. Sementara seorang pria yang cukup menyeramkan yang memegang trisula di tangannya, tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Lindong sambil berteriak, "Klan hiu iblis darahku sedang menjalankan misi di tempat ini. Siapapun yang terlibat harus segera bergegas dan pergi." Ketika mendengar teriakan ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat pada pria yang memegang trisula. Lalu dia mengatakan, orang itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Karena Lindong bisa merasakan aura yang terpancar jelas dari pemuda yang memegang sebuah trisula. Dan tidak lama kemudian, Lindong yang telah mendapatkan teriakan itu, dia pun segera berbalik, kemudian pergi menuju ke arah lain. Dan tidak lama kemudian seorang pria dengan wajah yang runcing, dia pun tersenyum ketika melihat kepergian dari Lindong sebelum pada akhirnya berkata, "Komandan Xia, manusia itu hanya berada di tahap awal kehidupan yang mendalam, dan kita bisa membunuhnya kapan saja. Apa gunanya kamu meneriakkan kata-kata seperti itu?" Komandan Xia yang tadi merupakan orang yang berteriak. Mendengar kata-kata ini, dia segera mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, "Selesaikan saja misi kita dan jangan membuat banyak masalah." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia pun kembali berteriak, "Semuanya menyebar dan cari ke tempat yang lain. Incaran kita pada saat ini telah terluka parah oleh para tetua, dan kita harus segera bisa menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri, maka klan hiu iblis darah kita kemungkinan akan mendapatkan masalah yang cukup besar." Para anggota dari klan hiu iblis darah ketika mendengar perkataan dari Komandan Xia, mereka pun segera menganggukkan kepalanya, kemudian berpencar dan mencari buronan mereka dengan cara yang terpisah. Malam hari pun telah tiba, dan pada saat ini bulan sabit telah terlihat di langit. Pemandangan seperti itu membuat Laut Iblis Kekacauan ini terlihat sangat indah. Sementara Lindong pada saat ini telah berada di pulau yang kecil. Dia duduk diam di samping sebuah api unggun. Dan pada saat ini Lindong juga telah membakar seekor ikan untuk dia santap sebagai makan malam. Di saat yang sama, Lindong juga teringat dengan barisan kelompok dari hiu iblis darah. Hal itu membuat Lindong kemudian mengatakan, orang-orang itu kemungkinan adalah anggota elit dari suku hiu iblis darah. Sebenarnya mereka itu sedang mencari apa? Karena Lindong tidak bisa mendapat jawaban atas apa yang menjadi pertanyaannya, dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja. Siapa juga yang peduli dengan orang-orang dari hiu iblis darah itu, karena mereka juga tidak ada hubungannya denganku." Karena tujuan dari Lindong pada saat ini adalah fokus untuk pergi ke wilayah pedagang langit. Dia juga berharap tidak bertemu lagi dengan klan hiu iblis darah, karena orang-orang itu merupakan orang yang sangat kejam dan tidak bisa dianggap enteng. Dan Lindong juga tidak ingin menyinggung mereka. Itulah alasan kenapa siang tadi ketika Lindong diteriaki, dia segera menghindar dan tidak ingin berbuat masalah dengan klan hiu iblis darah. Tidak lama kemudian Lindong mengambil ikan bakar dan akan segera memakannya. Namun pada saat ini
Lindong merasakan sebuah kehadiran yang berada di dekatnya. Hal itu membuat Lindong spontan berteriak, "Siapa di sana?" Karena pada saat ini ada seorang gadis muda yang cukup kecil dengan pakaian berwarna hijau telah duduk di atas pohon raksasa yang ada di dekat Lindong. Tatapan mata dari gadis kecil itu melihat tajam pada ikan bakar yang ada di tangan Lindong. Gadis kecil ini benar-benar terlihat sangat imut dan dia lebih mirip dengan boneka. Tapi penampilan dari gadis ini membuat Lindong merasa hati-hati di dalam hatinya. Karena menurut Lindong, penampilan dari gadis kecil ini sungguh terlalu aneh. Dan pada saat dia muncul, Lindong benar-benar tidak bisa merasakan tentang dari mana arah hadirnya gadis kecil ini di dalam hutan ini. Dalam beberapa saat, tatapan mata dari Lindong dan juga gadis kecil itu saling memandang. Namun pada akhirnya, tatapan mata dari si gadis melihat ke arah ikan yang telah dipegang oleh Lindong. Jelas pada saat ini, gadis kecil itu sebenarnya ingin ikan bakar yang ada di tangan Lindong. Ketika melihat adegan ini, Lindong tidak bisa menahan senyuman. Sebelum pada akhirnya Lindong melambaikan tangan sambil berkata, "Apakah kamu mau makan ikan bakar ini?" Tanpa ragu-ragu si gadis kecil segera menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya pada saat ini telah bergegas menuju ke arah Lindong. Dan ketika gadis itu sudah dekat, Lindong pun bisa melihat sebuah kecemasan dari raut wajah si gadis kecil. Tidak lama kemudian Lindong tersenyum di dalam hati. Dia segera mengulurkan ikan bakar lalu mengatakan, "Ini, kamu bisa memakannya jika kamu tidak takut bahwa aku memberikan racun di dalamnya." Mendengar kata-kata dari Lindong, gadis kecil berpakaian hijau itu pada saat ini menjawabnya, "Aku tidak takut racun." Dalam sekejap, gadis itu langsung menerima ikan bakar yang diberikan oleh Lindong. Dan tanpa ragu-ragu, dia segera melahap ikan itu dengan cukup cepat. Hal ini membuat Lindong tersenyum. Dan sekali lagi, Lindong mengambil ikan bakar lainnya. Sambil tatapan mata Lindong melihat pada gadis kecil berpakaian hijau. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menjadi terlihat fokus. Ketika dia melihat lengan dari gadis kecil ini, ada sebuah luka. Dan tanpa sadar, hal itu membuat Lindong pun bertanya, "Apakah kamu sedang terluka?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, gadis kecil ini pun menjawabnya, "Iya, dan itu disebabkan oleh beberapa orang yang sangat menjengkelkan." Lindong pun tidak berkomentar apapun. Dia kembali mengambil ikan bakar yang telah dia panggang dan memberikannya pada si gadis kecil. Gadis itu pun menerima ikan pemberian Lindong dan sekali lagi melahapnya seperti orang kelaparan. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, "Nafsu makan dari bocah kecil ini benar-benar mengejutkan. Aku memberikan dia 2 ikan bakar, langsung dilahap habis." Dan tidak lama kemudian, si gadis kecil yang telah menghabiskan 2 ikan bakar pemberian Lindong, dia menepuk perut kecilnya sambil tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Kakak, terima kasih banyak." Senyuman gadis kecil itu benar-benar manis dan membuat Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tidak lama kemudian Lindong tersenyum pada gadis kecil itu sambil bertanya, "Siapa namamu?" Ditanya seperti itu oleh Lindong. Tatapan mata dari si gadis melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Aku adalah Mulingsan. Kakak ini siapa?" Dengan tersenyum, Lindong pun menjawabnya, "Aku adalah Lindong." Mendengar hal itu, gadis kecil ini pun menimpali, "Nama yang biasa saja. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan ikan bakarnya. Dan sebenarnya aku sejak tadi mengikuti kakak ke tempat ini setelah aku melihatmu." Kata-kata dari Mulingsan itu membuat Lindong sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Kau mengikutiku sejak kapan?" Mulingsan pun menjawabnya, "Ketika kakak bertemu dengan orang-orang jahat itu siang tadi, dan aku telah mengikutimu ke tempat ini." Kata-kata dari Mulingsan benar-benar seperti sebuah pukulan untuk seorang Lindong, karena dia benar-benar tidak mendeteksi apapun ketika diikuti oleh Mulingsan. Hal ini membuat Lindong mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, "Kenapa kau mengikutiku?"
Ditanya seperti itu oleh Lindong, Mulingsan pun hanya bisa menjawabnya, "Aku tidak tahu. Dan aku hanya mengikutimu begitu saja. Tapi untuk alasannya, aku benar-benar tidak tahu. Dan aku merasa bahwa kakak adalah orang yang baik dan tidak akan pernah menyakitiku." Jawaban dari Mulingsan itu membuat Lindong segera mengerutkan keningnya. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, mengapa gadis kecil bernama Mulingsan ini benar-benar percaya bahwa aku tidak akan menyakitinya, padahal kan aku tidak pernah bertemu dengannya. Ketika Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong, dia segera mengatakan, "Kakak, aku saat ini sedang terluka dan aku ingin istirahat dulu." Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan segera tersenyum. Lalu dia membaringkan tubuhnya di dekat sebuah bebatuan. Dan pada akhirnya Mulingsan pun tertidur seperti seekor kucing yang imut. Hal ini membuat Lindong cukup tercengang. Dan tiba-tiba saja Lindong pun segera berkata, gadis kecil ini benar-benar misterius. Karena dia pada saat ini tidak memiliki kehati-hatian dan bahkan bisa langsung tertidur ketika berada di hadapanku. Padahal dia kan belum pernah mengenalku. Tidak lama kemudian mata dari Lindong terlihat cukup terkejut karena pada saat ini dia melihat cahaya biru tua yang terpancar dari dalam tubuh Mulingsan. Dan hal itu seperti cahaya pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuh Mulingsan juga telah sembuh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Adegan ini membuat Lindong benar-benar terkejut dan dia juga bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh dari pelindung cahaya yang diciptakan Mulingsan. Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ketika merasakan energi ini juga cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah metode surga meluap abadi. Lindong yang belum tahu. Kemudian dia bertanya, apa itu metode surga meluap yang abadi? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun segera berkata, kemungkinan besar gadis kecil ini berasal dari klan Paus Sage abadi. Dan itu merupakan metode yang cukup unik yang hanya dimiliki oleh klan Paus Sage abadi. Mendengar nama ini, Lindong pun segera mengatakan, hah? Bocah ini berasal dari klan Paus Sage abadi. Meskipun Lindong tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang suku iblis laut, tapi dia masih sadar bahwa klan Paus Sage abadi ini merupakan salah satu klan yang sangat menakutkan di dalam klan suku iblis laut. Dan gadis kecil yang ada di hadapan Lindong benar-benar berasal dari klan Paus Sage abadi. Tidak lama kemudian Yan pun kembali mengatakan, tapi kemungkinan perkiraanku juga akan meleset karena aku bisa merasakan bahwa fluktuasi energi yang dikeluarkan gadis kecil ini tidak tampak seperti Paus Sage abadi yang murni. Karena aku juga tidak benar-benar tahu tentang metode surga yang meluap tanpa batas. Bahkan kekuatan seperti ini belum bisa sepenuhnya aku mengerti. Ucapan dari Yan itu membuat Lindong terdiam sejenak. Sebelum pada akhirnya tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Mulingsan sambil berkata, sebenarnya latar belakang apa yang dimiliki oleh Mulingsan. Bahkan Yan tidak bisa mengidentifikasi bocah kecil ini. Dan tidak lama kemudian Lindong pun bertanya, Yan, menurutmu mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa untuk tidak mengikutiku? Mungkinkah dia sedang berbohong? Mendengar perkataan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, sepertinya gadis ini tidak berbohong. Dan aku melihat gadis ini benar-benar gadis yang tulus dan murni. Semua ucapannya adalah sesuatu yang benar. Dan untuk alasan kenapa dia mengikutimu, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin karena dia tertarik pada sesuatu yang ada di dalam tubuhmu. Kemungkinan dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak biasa. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun mengangkat alisnya dan tatapan matanya sekali lagi melihat pada Mulingsan yang pada saat ini masih tertidur. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar menggeleng-gelengkan kepala tanpa daya. Dan karena Lindong tidak ingin terlibat dalam masalah, maka dia besok akan segera pergi untuk meninggalkan Mulingsan sendirian di tempat ini. Setelah berpikir seperti ini, Lindong pun segera menutup matanya. Dan dia pada saat ini telah masuk dalam mode kultivasi. Malam ini benar-benar berlalu dengan damai.
Sebelum pada akhirnya Mulingsan yang telah tertidur membuka matanya. Pada saat yang sama, mata dari Lindong juga telah terbuka. Dia segera menoleh pada Mulingsan. Sambil tersenyum Lindong bertanya, "Apakah kamu sudah puas tidur?" Sambil tersenyum ke arah Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melirik pada luka-luka yang ada di tangannya, yang sekarang semuanya telah menghilang. Sambil melambaikan tangan ke arah Lindong, Mulingsan pun berkata, "Kakak, terima kasih banyak atas ikan bakarmu. Pada saat ini, aku akan segera pergi dulu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh mungil dari Mulingsan segera melompat ke atas pohon yang tinggi. Dia pun ragu-ragu sejenak, kemudian menoleh ke arah Lindong sambil berkata, "Kakak, kamu jangan pergi menuju ke arah yang sama denganku." Kata-kata dari Mulingsan itu membuat Lindong terkejut. Namun sebelum Lindong bertanya, sekarang Mulingsan telah benar-benar menghilang dari pandangan Lindong. Hal ini membuat mata dari Lindong terus mengunci ke arah Mulingsan sambil berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi pada bocah itu? Pada akhirnya Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dengan Mulingsan, dan dia pada saat ini juga tidak mengambil rute yang sama dengan dirinya, karena Lindong terus mengikuti rute yang telah ditunjukkan di dalam peta pemberian dari Gumengki. Karena pada saat ini Lindong harus segera menuju ke wilayah pedagang langit. Dan setelah Lindong terbang selama sekitar 2 jam di atas lautan, ekspresi wajahnya pada saat ini terlihat menjadi tidak berdaya. Setelah Lindong merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan juga ganas di kejauhan arah kiri dari Lindong. Fluktuasi energi ini benar-benar dipenuhi dengan aura jahat, dan itu merupakan aura dari orang-orang klan Iblis Darah yang ditemui Lindong kemarin. Dan sebuah aura akrab lainnya juga telah bercampur dengan aura dari orang-orang yang berasal dari klan Hiu Iblis Darah. Aura yang cukup familiar ini benar-benar membuat ekspresi di wajah Lindong tampak terkejut. Lindong yang telah berdiri di udara pada saat ini menatap dalam kejauhan dengan ekspresi yang cukup rumit, karena Lindong sekarang bisa mendengar sebuah pertempuran yang cukup sengit di tempat dia merasakan aura dari klan Hiu Iblis Darah. Tidak lama kemudian Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera berkata, "Lindong, apakah kamu ingin melihat ke tempat itu? Sebenarnya aku cukup tertarik dengan gadis kecil itu." Lindong pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjawab perkataan dari Yan. "Kamu juga mengatakan bahwa gadis kecil ini memang tidak sederhana. Meskipun orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah itu sangat sulit dihadapi, namun seharusnya gadis kecil itu akan bisa melarikan diri jika dia mau." Karena pada saat ini Lindong benar-benar tidak ingin bersinggungan dengan klan Hiu Iblis Darah, karena berurusan dengan klan ini menurut Lindong jauh lebih sulit jika dibandingkan berurusan dengan Pak Tua Tulang Jahat. Lagi pula Lindong juga baru 1 kali bertemu dengan Mulingsan, maka dirinya juga tidak ingin terlibat dalam masalah gadis kecil itu. Namun tiba-tiba saja pada saat ini sebuah gelombang energi benar-benar naik ke langit dan menimbulkan suara yang cukup memekakkan telinga. Ketika melihat adegan ini membuat Lindong benar-benar tidak berdaya jika sampai Mulingsan terluka. Dan Lindong kali ini berkata, "Ayo kita pergi dan melihat. Aku akan membantu gadis kecil itu jika dia benar-benar membutuhkan bantuanku." Karena Lindong tidak ingin melihat gadis kecil yang tampak lucu terbunuh begitu saja di tangan orang-orang jahat dari klan Hiu Iblis Darah. Dan pada saat ini di dalam hati Lindong juga merasakan sebuah hubungan halus yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dengan Mulingsan. Koneksi seperti ini benar-benar konyol, dan Lindong merasa bahwa koneksi seperti ini berasal dari batu simbol yang melahap. Ketika memikirkan hal yang cukup membingungkan di dalam pikirannya, Lindong pun segera melonjakkan energi Yuan di dalam tubuhnya, dan dia langsung melesat dengan cepat melintasi lautan menuju ke arah Mulingsan. Di tempat itu sendiri pada saat ini sudah berkumpul banyak orang dari klan Hiu Iblis Darah, dan mereka sebenarnya telah membentuk sebuah pengepungan.
Tatapan mata dari orang-orang ini mengandung aura yang sangat jahat dan mengunci pada seseorang yang berada di tengah-tengah pengepungan. Yang tidak lain, seorang yang telah dikepung ini adalah Mulingsan. Yang kali ini, raut wajahnya benar-benar terlihat marah ketika dirinya telah dikepung. Di saat yang sama, Komandan Xia tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Haha, putri kecil dari klan Paus Sage Abadi, kamu harus patuh dan pergi bersamaku. Dan kamu seharusnya juga sadar bahwa orang-orang seperti kami tidak mengerti arti dari belas kasihan." Mendengar kata-kata dari Komandan Xia membuat Mulingsan sangat marah. Lalu dia menjawabnya, "Kalian hiu jabingan, beraninya kalian menyerangku meskipun kalian mengetahui identitasku." Mendengar jawaban dari Mulingsan itu membuat Komandan Xia tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Misi kami sangat rahasia dan tidak ada yang tahu tentang hal itu. Selain itu, kamu juga telah menyelinap diam-diam di laut iblis kekacauan ini. Akan sangat normal bagi dirimu jika bertemu dengan sesuatu yang bisa membuatmu celaka. Dan klan Paus Sage Abadimu tidak akan bisa mencurigai klan hiu iblis darahku." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Mulingsan melihat tajam pada klan hiu iblis darah sambil mengatakan, "Kalian benar-benar ingin menangkapku hanya dengan kekuatan seperti ini." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Komandan Xia pun tertawa acuh tidak acuh, lalu menjawabnya, "Aku sadar bahwa kamu adalah seorang jenius yang hanya muncul dalam 1000 tahun sekali dalam klan Paus Sage Abadi. Dan kamu juga telah menguasai metode surga yang meluap tanpa batas pada usia yang masih sangat muda. Ini merupakan sesuatu yang sangat langka, bahkan di antara klan Paus Sage Abadi. Bagaimanapun, kamu itu masih gadis kecil. Selain itu, tetua kami secara pribadi akan segera menyegelmu. Dan berapa banyak perlawanan yang bisa kamu lakukan saat ini?" Mendengar hal itu, Mulingsan pun segera berteriak, "Jika kalian bisa menangkapku, kenapa tidak mencobanya?" Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya biru muncul dari tangan kecil Mulingsan. Sebelum pada akhirnya dia membantingkan ke arah lautan sambil berkata, "Gelombang berdenyut paus besar." Cahaya yang ada di tangan Mulingsan melesat dengan cepat dan dalam sekejap saja membuat air di lautan kini melonjak dengan sangat ganas. Gelombang setinggi 1000 kaki langsung naik di sekitar tubuh dari Mulingsan. Dan hal itu membawa fluktuasi energi yang cukup mengejutkan, yang pada akhirnya gelombang ini menyerang ke arah orang-orang yang telah mengepung Mulingsan. Beberapa orang dari klan hiu iblis darah kini telah dikirim terbang ketika terkena hantaman dari gelombang yang diciptakan Mulingsan. Sementara Komandan Xia, tatapan matanya masih terlihat sangat kejam. Lalu dia berteriak, "Jangan biarkan gadis itu kabur. Jika tidak, maka kita semua akan menanggung akibat yang sangat mengerikan." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia melemparkan pukulan ke depan dan kekuatannya sangat liar langsung membelah gelombang lautan yang menyerang ke arahnya. Sementara orang-orang dari klan hiu iblis darah, mereka buru-buru menganggukkan kepala, kemudian mengejar ke arah Mulingsan. Sementara Trisula yang ada di tangan orang-orang dari klan hiu iblis darah pada saat ini telah mereka lemparkan dan dengan cepat menyerbu ke arah tubuh dari Mulingsan. Pada saat ini Mulingsan yang telah berdiri di atas ombak yang tinggi, ketika melihat serangan, dia pun segera berkata, "1000 telapak tangan paus." Setelah mengatakan hal ini, sekali lagi cahaya biru yang ada di tangan Mulingsan melonjak dengan cepat. Dan hal itu berubah menjadi paus besar yang ukurannya beberapa ribu kaki. Pada akhirnya, beberapa orang yang telah menyerang ke arah Mulingsan, pada saat ini tubuh mereka langsung terbalik dan Mulingsan sendiri menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun pada saat Mulingsan baru saja berbalik, tiba-tiba saja Komandan Xia telah muncul di hadapannya. Kekuatan yang luar biasa kejam kini telah dilancarkan oleh Komandan Xia pada tubuh Mulingsan. Serangan tiba-tiba dari Komandan Xia itu membuat Mulingsan benar-benar marah. Dan pada saat ini, cahaya biru yang ada di tangannya bersinar dengan terang. Kemudian hal itu berubah
menjadi pintu besi hitam yang sangat tebal dan berat. Bahkan ada pola-pola yang samar di atas permukaannya. Fluktuasi energi yang sangat aneh juga telah menyebar dari besi hitam ini. Dalam sekejap saja membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Komandan Xia terlihat sangat ketakutan. Kemudian dia berteriak, sebenarnya itu adalah penutup dari peti mati kehidupan. Bocah kecil, kamu benar-benar berani mencuri benda suci dari klan Paus Sage Abadi. Ketika mendengar teriakan dari Komandan Xia, Mu Lingsan pun menjawabnya, itu semua bukan urusanmu. Setelah mengatakan hal ini, penutup dari peti mati telah diayunkan oleh Mu Lingsan ke arah Komandan Xia. Pada saat yang sama, uap berwarna hitam mulai menyembur keluar dari dalam pintu yang terayun. Dan hal itu memiliki fluktuasi dari energi kematian yang hanya dimiliki oleh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Namun tubuh dari Mu Lingsan tiba-tiba saja menegang saat uap hitam itu dilepaskan. Karena sekarang cahaya yang berdarah telah terpancar dari dadanya. Dan cahaya darah ini samar-samar telah berubah menjadi hiu darah yang bersinar. Hal itu menyebabkan cahaya biru yang ada di tubuh Mu Lingsan menjadi sangat tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini. Dan bahkan tubuh Mu Lingsan sendiri menjadi sedikit terhuyung. Ekspresi seram langsung muncul di raut wajah dari Komandan Xia setelah melihat hal ini. Lalu dia berkata, meskipun kamu telah memiliki penutup peti mati kehidupan, tapi aku juga telah menempatkan segel di dalam tubuhmu. Dengan kekuatan seperti ini, kamu hanya akan menderita luka yang cukup serius ketika menggunakannya. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia melemparkan pukulan telapak tangan dan sebuah angin yang ganas segera mendarat di tubuh Mu Lingsan. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah Mu Lingsan berubah sangat drastis. Dan Mu Lingsan pun kini berteriak dengan keras sambil tubuhnya dikirim terbang mundur dalam jarak yang cukup jauh. Dalam sekejap saja, wajah dari Mu Lingsan berubah menjadi sangat pucat. Sekarang Mu Lingsan telah mencoba untuk berdiri kembali. Tatapan matanya melihat pada klan hiu iblis darah sambil berteriak, kalian para hiu yang busuk harus dimusnahkan. Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Komandan Xia tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan, haha, kami sekarang telah berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun kamu hanya memiliki penutup dari peti mati kehidupan, tapi hal itu masih merupakan harta karun Yuan murni yang sangat kuat. Namun benda ini sebentar lagi akan menjadi milik dari klan hiu iblis darahku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Komandan Xia tiba-tiba saja bergerak ke arah Mu Lingsan. Dan sebuah cahaya merah telah dikeluarkan dari trisula yang ada di tangannya. Hal itu dengan kejam segera menusuk ke arah Mu Lingsan yang aura di dalam tubuhnya pada saat ini sudah tidak stabil. Ketika melihat serangan dari Komandan Xia, wajah dari Mu Lingsan berubah menjadi semakin pucat. Dan pada saat ini Mu Lingsan hendak secara paksa kembali mengaktifkan penutup peti mati kehidupan. Namun sebelum dia menggerakkannya, tiba-tiba saja permukaan laut yang ada di bawah Mu Lingsan meledak dengan keras. Dan hal itu segera berubah menjadi koali merah raksasa yang kali ini telah terbuka dan menelan tubuh dari Mu Lingsan. Pada akhirnya, serangan cahaya dari trisula yang dikirimkan Komandan Xia membentur koali merah. Melihat kejadian ini, Komandan Xia langsung berteriak, siapa itu? Namun ketika Komandan Xia berteriak seperti ini, tidak ada satupun orang yang menanggapi teriakannya. Bahkan koali merah raksasa yang telah menelan Mu Lingsan kali ini telah berubah menjadi cahaya merah yang melesat dengan cepat menuju ke arah langit. Tatapan mata dari Komandan Xia menjadi semakin terlihat jahat. Lalu dia berteriak, kejar mereka. Mendengar teriakan ini, orang-orang dari klan hiu iblis darah beserta dengan Komandan Xia sendiri bergegas maju untuk mengejar koali merah. Dan suasana kacau sekarang telah benar-benar muncul di tempat ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Komandan Xia akan benar-benar marah dan bertarung melawan orang yang telah menolong Mu Lingsan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 6. Oke lah, gak usah banyak Mang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara angin yang kencang dan juga tergesa-gesa kali ini telah terdengar di atas permukaan laut yang tenang, dan sebuah cahaya merah telah melesat dengan kecepatan tinggi. Dan di belakang cahaya merah ini muncul banyak hiu darah yang buas yang telah keluar dari dalam air, dan mereka dengan cepat mengejar cahaya merah yang ada di depan mereka. Pengejaran ini membuat laut yang tadinya tenang menjadi sangat hidup. Tatapan mata dari Komandan Xia pada saat itu telah mengunci pada cahaya merah yang telah melarikan diri, dan Komandan Xia pun kemudian berteriak, "Segera hentikan mereka!" Karena misi ini bagi seorang Komandan Xia adalah sesuatu yang sangat penting. Jika sampai Mu Lingsan berhasil melarikan diri dan dia kembali ke klan Pausage Abadi, hal itu akan menimbulkan sesuatu yang mengerikan pada klan Hiu Iblis Darah. Oleh karena itu, orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah ini tidak akan pernah membiarkan Mu Lingsan bisa melarikan diri. Komandan Xia yang telah berdiri di atas hiu darah pada saat ini mengeluarkan cahaya berdarah dari dalam tubuhnya, dan segera setelah itu mata hiu yang telah dia tunggangi berubah menjadi memerah, dan kemudian kecepatan dari hiu ini sendiri menjadi meningkat berkali-kali lipat. Dan sekali lagi, Komandan Xia pun berteriak sambil mengejar, cepat menyebar dan bentuk formasi untuk menjebak mereka. Para anggota dari klan Hiu Iblis Darah ketika mendengar teriakan dari Komandan Xia, mereka pun langsung menyebar dan membentuk setengah lingkaran yang pada saat ini akan menjebak cahaya merah yang merupakan kuali langit yang terbakar. Lindong yang berada di dalam kuali ketika melihat formasi yang telah dibentuk oleh para hiu, pada akhirnya Lindong pun memerintahkan kuali langit yang terbakar untuk turun dan kemudian masuk ke dalam lautan. Tatapan mata dari Komandan Xia ketika melihat adegan ini menjadi terlihat sangat dingin, yang kemudian dia berkata, "Dasar bodoh, kamu benar-benar berani bersaing dengan kami yang merupakan klan Hiu Iblis Darah dalam hal kecepatan di bawah air. Karena sejatinya para hiu ini adalah seorang ahli dalam melakukan pergerakan ketika berada di bawah air. Kecepatan mereka juga telah melonjak dengan cepat, dan sekali lagi para hiu-hiu dengan kecepatan yang sangat mengejutkan kini telah mengejar kuali langit yang terbakar yang dikendalikan oleh Lindong. Lindong yang menyadari bahwa dirinya terus diikuti, dia pun pada saat ini berkata, benar-benar merepotkan. Dan sekali lagi Lindong pun mempercepat pergerakan dari kuali langit yang terbakar. Tapi tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong pada saat ini berkata, "Lindong, ada beberapa karang di dasar laut depan kita, dan tempat itu memiliki medan yang cukup rumit. Seharusnya kita bisa bersembunyi di sana." Lindong yang mendengar perkataan dari Yan, dia pun menggerakkan kuali langit yang terbakar sesuai dengan arahan yang ditunjukkan oleh Yan. Dan pada saat ini kuali merah raksasa itu bergegas dengan cepat, dan sekitar 10 menit atau lebih, pada akhirnya Lindong telah sampai di barisan karang yang ada di bawah laut. Dengan kekuatan pikiran, Lindong pun menggerakkan kuali langit yang terbakar, dan hal itu menimbulkan sebuah putaran terus-menerus. Pada akhirnya, kuali merah yang terbakar ini menyusut menjadi seukuran telapak tangan, dan kemudian masuk ke dalam celah-celah karang, lalu bersembunyi di tempat itu. Tidak lama kemudian, kumpulan dari Hiu Iblis Darah pada saat ini telah sampai di tempat menghilangnya kuali langit yang terbakar. Namun para anggota dari Hiu Iblis Darah ini, tubuhnya langsung berbalik dan melihat ke arah Komandan Xia. Ekspresi di wajah mereka menjadi sangat jelek ketika mereka menyadari bahwa pada saat ini para hiu-hiu ini telah kehilangan targetnya. Di sisi lain, Komandan Xia juga langsung marah dan kali ini berteriak dengan cukup keras, "Cari di area terumbu karang, mereka pasti bersembunyi di tempat itu." Mendengar teriakan dari Komandan Xia, para anggota dari klan Hiu Iblis Darah mulai menyebar dan mencari dengan hati-hati di medan yang cukup rumit di dasar laut ini. Namun di sisi lain,
kuali merah yang terbakar yang telah bersembunyi di antara bebatuan. Cahayanya pada saat ini mulai berubah menjadi sangat redup. Pada akhirnya, kuali itu telah berubah bentuk menjadi batu yang berwarna merah tua dan tidak ada fluktuasi energi apapun yang terpancar darinya. Setelah Lindong mampu mengendalikan fluktuasi energi dari kuali langit yang terbakar, pada saat ini Lindong yang berada di dalam kuali itu sendiri segera menepuk tangannya sambil berkata, "Mudah-mudahan kita tidak ditemukan." Setelah Lindong mengatakan hal itu, suara tawa dari gadis kecil tiba-tiba saja terdengar di belakang Lindong. "Haha, kakak, terima kasih karena kau telah menyelamatkanku." Lindong pun segera menoleh. Dan pada saat ini dia telah melihat Mulingsan yang duduk di atas pintu besi berwarna hitam pekat. Dan adegan ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Tatapan mata dari Lindong pada akhirnya berhenti pada pintu besi berwarna hitam yang telah diduduki oleh Mulingsan. Mata Lindong menjadi terfokus karena dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari besi hitam itu. Dan Lindong sangat yakin bahwa besi hitam ini adalah harta karun Yuan murni yang sangat kuat. Tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong kini berkata, sepertinya itu adalah penutup peti mati kehidupan kematian. Mendengar hal ini, Lindong pun sedikit terkejut karena sebelumnya dia belum pernah mendengar tentang penutup peti mati kehidupan kematian. Dan kemudian Yan pun mulai menjelaskan, ini adalah harta yang sangat kuat yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Pada saat itu peringkatnya sangat tinggi, bahkan di antara harta karun khusus. Namun bocah ini hanya memiliki penutup peti mati kehidupan di tangannya. Meskipun begitu, masih mungkin untuk bisa menggunakan serangan dari energi kematian. Dan ini setara dengan teknik di tahap kematian mendalam. Mendengar penjelasan dari Yan, Lindong pun menimpali, benar-benar harta yang sangat kuat. Karena Lindong tidak pernah menyangka bahwa hanya penutup peti mati saja sudah begitu mengerikan. Dan tidak heran jika harta ini memiliki peringkat tinggi bahkan di zaman kuno. Namun ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja dia membayangkan bagaimana seorang Mulingsan yang memiliki tubuh sangat mungil untuk bisa mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian yang sangat besar. Dan hal itu digunakan untuk memukul orang lain. Menurut Lindong, itu adalah sesuatu yang pasti sangat lucu. Lindong secara diam-diam kemudian menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu, dia melihat ke arah Mulingsan. Sambil tersenyum, Lindong pun bertanya, "Mulingsan, apakah kamu baik-baik saja?" Sambil menganggukkan kepalanya, Mulingsan pun mengatakan, "Aku baik-baik saja." Pada saat ini, raut wajah dari Mulingsan yang tadinya pucat telah mendapatkan kesegarannya kembali. Hal ini membuat Lindong menjadi sedikit terkejut karena pemulihan dari Mulingsan ini benar-benar sangat menakutkan. Dan meskipun Lindong telah berlatih dalam transformasi tubuh naga hijau, tapi tingkat pemulihan dari Mulingsan tidak bisa dibandingkan dengan teknik milik Lindong. Tidak lama kemudian raut wajah dari Mulingsan terlihat sangat marah. Lalu dia mengatakan, "Hiu-hiu yang busuk, aku membenci mereka. Jika bukan karena aku telah dipasangi segel oleh tetua mereka, maka hari ini mereka bisa melupakan untuk bisa melarikan diri dariku." Mendengar perkataan dari Mulingsan, sudut mata dari Lindong pun berkedut karena dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat tidak jelas dan juga kuat di dalam tubuh Mulingsan. Namun fluktuasi ini sepertinya telah ditekan oleh sesuatu. Oleh karena itu, Lindong benar-benar tidak percaya bahwa sebenarnya Mulingsan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selama ini, Lindong telah banyak bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, dan Lindong sendiri juga merasa bahwa dirinya sudah cukup kuat. Namun di hadapan Mulingsan, Lindong merasa dirinya sangat kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan gadis itu. Tidak lama kemudian Lindong kembali melirik ke arah Mulingsan sambil bertanya, "Apakah kamu dari klan Pausagi Abadi?" Sambil menganggukkan kepalanya, Mulingsan pun menjawab, "Iya, benar." Mengetahui hal itu, Lindong pun segera mengatakan, "Jika begitu kamu harus segera kembali. Begitu orang-orang jahat itu telah pergi, dan tetuamu pasti akan bisa dengan mudah melepaskan segel yang ada di tubuhmu. Selain itu, cukup berbahaya bagimu untuk berkeliaran sendirian di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya.
Kemudian dia pun menjawabnya, "Tidak mudah bagiku untuk melarikan diri dan aku juga tidak berniat untuk kembali." Setelah itu, tatapan mata dari Mulingsan melihat cemas ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kakak Lindong, bolehkah aku pergi bersamamu saja dan kamu bisa percaya bahwa aku tidak akan pernah menjadi bebanmu?" Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa tersenyum sambil bertanya, "Apakah kamu tidak takut jika aku menjualmu?" Mulingsan terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Meskipun aku tidak tahu alasannya, tapi aku memiliki perasaan bahwa kakak Lindong tidak akan pernah melakukan sesuatu yang jahat padaku." Mendengar jawaban dari Mulingsan, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena dia tidak tahu kenapa gadis ini benar-benar sangat percaya pada Lindong. Apakah mungkin di dalam tubuh Mulingsan memiliki sesuatu yang berkaitan dengan benda yang ada di dalam tubuh Lindong? Lindong pun tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Dia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Mari kita lihat situasinya lebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, maka kita harus tetap berada di tempat ini selama beberapa hari ke depan." Dan orang-orang jahat itu tampaknya tidak mau menyerah. Mereka kemungkinan tidak akan pergi dengan mudah saat ini. Mendengar perkataan dari Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dengan senyum yang gembira, dia pun mengatakan, "Kakak Lindong, kalau begitu aku akan tidur dulu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Mulingsan segera berbaring di atas tutup peti mati kehidupan kematian. Dan kemudian cahaya biru segera menyelimuti tubuh dari Mulingsan. Tampaknya metode surga yang meluap tanpa batas akan aktif secara otomatis ketika Mulingsan tertidur. Selain itu, cahaya ini juga akan menyembuhkan semua luka yang ada di dalam tubuh Mulingsan dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum pada akhirnya Lindong mengambil posisi untuk duduk sambil menutup matanya. Namun pikiran Lindong sendiri kali ini telah melihat situasi yang berada di luar kuali langit yang terbakar, karena Lindong masih merasakan dengan jelas bahwa orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah belum pergi dari tempat ini. Lindong pun juga berpikir, ketika dia harus terlibat, kemungkinan hal ini akan menjadi pertempuran yang cukup besar. Kemampuan menyembunyikan diri dari kuali langit yang terbakar jelas melebihi harapan Lindong, karena kuali ini benar-benar bisa bersembunyi dengan sangat sempurna. Bahkan anggota klan Hiu Darah yang telah berada di tempat ini selama 5 hari masih tidak bisa menemukan keberadaan dari kuali langit yang terbakar. Hal itu membuat orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah benar-benar terlihat sangat marah dan mereka sepertinya akan menyerah. Oleh karena itu, setelah 5 hari pencarian dan tidak menghasilkan apapun, maka orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah mulai secara bertahap meninggalkan tempat ini. Namun Lindong sendiri juga masih bersembunyi di dalam kuali langit yang terbakar selama 2 hari. Karena Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati, dan sebenarnya dia juga masih menemukan beberapa orang dari klan Hiu Iblis Darah yang telah menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak dari orang-orang jahat itu belum sepenuhnya menyerah. Namun pencarian mereka semua telah berhenti total setelah 7 hari pencarian tanpa menghasilkan apapun. Dan Lindong bisa merasakan bahwa semua kehadiran dari klan Hiu Iblis Darah di tempat ini dalam radius 1000 mil juga telah benar-benar lenyap. Tidak lama kemudian, sebuah karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh dan sebuah cahaya merah melesat keluar dengan hati-hati. Karena itu adalah kuali langit yang terbakar. Dan kemudian kuali ini pun mengembang dengan cepat. Mulut dari kuali itu sendiri dimiringkan, kemudian terbuka lebar. Dan Lindong serta Mulingsan segera keluar dari dalam kuali langit yang terbakar. Tatapan mata dari Mulingsan melihat ke sekeliling tempat ini sebelum pada akhirnya dia berkomentar, "Kakak Lindong sepertinya sudah aman." Mendengar hal ini, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia membungkus dirinya menggunakan energi Yuan supaya Lindong bisa bertahan di dalam air. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat pada gadis kecil dengan 2 kuncir itu. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Karena tempat ini sudah aman,
sudah waktunya bagiku untuk segera pergi. Setelah mendengar kata-kata dari Lindong akan pergi dari tempat ini, Mulingsan pun buru-buru mengatakan, "Kakak Lindong, tolong biarkan aku mengikutimu. Segel yang diberikan oleh orang tua dari klan Yu itu tidak akan bertahan lama di dalam tubuhku, dan aku akan menjadi sangat kuat setelah aku memulihkan kekuatanku." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya, dan dia secara ragu-ragu masih terdiam karena pada saat ini Lindong tidak berani memberikan jawaban. Meskipun Lindong tidak meragukan kekuatan dari Mulingsan, tapi dirinya akan merasa kerepotan jika ditemukan oleh klan Hiu Iblis Darah ketika dia melakukan perjalanan bersama dengan Mulingsan. Di dalam keraguannya ini tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong kemudian mengatakan, "Lindong, bawa saja dia. Berteman dengan klan Pausagi Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan Hiu Iblis Darah. Terlebih lagi setelah segel yang berada di dalam tubuh gadis kecil ini menghilang. Bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tidak akan bisa menghentikannya, dan dia akan menjadi penolong yang sangat baik dalam pencarianmu untuk menemukan batu simbol yang kedua." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengernyitkan alisnya, dan setelah itu tatapan mata Lindong berbalik ke arah Mulingsan sambil menganggukkan kepalanya. Melihat reaksi dari Lindong, Mulingsan benar-benar sangat kegirangan, dan dia pun pada saat ini langsung melompat-lompat. Namun tiba-tiba saja Lindong berkata, "Mulingsan, di dalam perjalanan ini kamu harus mendengarkan kata-kataku, dan kamu tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Jika tidak, maka aku akan meninggalkan dirimu." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun terus menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat Lindong tanpa sadar tersenyum lebar. Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan menarik dua kuncir di atas kepala Mulingsan sambil mengatakan, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Lindong segera terbang, dan pada saat ini berubah menjadi cahaya yang melesat di atas lautan menuju arah barat daya, di mana Mulingsan saat ini juga langsung mengikuti Lindong. Di dalam terbangnya ini tiba-tiba saja Mulingsan bertanya pada Lindong, "Kakak Lindong, kemana sebenarnya tujuan kita?" Lindong pun kini menjawabnya, "Wilayah pedagang langit." Mendengar kata-kata itu, Mulingsan pun segera mengatakan, "Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu, dan kabarnya ada banyak hal menarik di sana. Aku benar-benar ingin tahu apakah akan ada tempat tidur jaring langit surgawi yang merupakan barang yang aku suka." Mendengar hal ini, Lindong pun segera bertanya, "Tempat tidur jaring langit surgawi, apa itu sebenarnya?" Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun mengatakan, "Hal ini adalah harta karun Yuan murni yang sangat nyaman, dan jika aku bisa mendapatkannya, maka aku akan bisa tidur nyenyak kapanpun aku mau. Kayu jelek ini membuatku sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini, maka aku tidak akan mencurinya." Perjalanan Lindong dengan Mulingsan ini benar-benar membuat suasana menjadi tidak membosankan, karena kata-kata kekanakan dan juga kenaifan dari bocah kecil itu kadang-kadang membuat Lindong akan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Dan sekitar setengah hari telah berlalu. Pada saat ini Lindong telah tertawa, dan dia mengobrol dalam perjalanan bersama dengan Mulingsan. Tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong pun mulai mengatakan, "Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi dari klan Hiu Iblis Darah pada saat ini telah muncul di depan sana." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun mengernyitkan alisnya. Lalu dia mengatakan, "Apa? Sebenarnya mereka belum pergi." Tampaknya orang-orang ini memang tidak menyerah. Dan Yan pun kemudian mengatakan, "Sepertinya orang-orang itu telah memperbesar area pencarian, dan mereka sekarang telah menyebar di berbagai tempat. Kamu harus terlebih dahulu menyuruh bocah kecil ini untuk menyembunyikan dirimu, karena mereka pada saat ini sudah bisa merasakan kehadiranmu." Tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong bertanya, "Kakak Lindong, ada apa?" Mendengar pertanyaan dari Mulingsan, Lindong pun segera memberikan isyarat dengan tangan, dan dia mengeluarkan kuali langit yang terbakar, lalu berkata, "Mulingsan, cepat masuk ke dalam kuali langit yang terbakar, karena kita telah bertemu dengan orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah." Mendengar perkataan dari Lindong, Mulingsan pun sedikit terkejut, dan sebenarnya
dia tidak ingin kembali bersembunyi. Tapi karena Mulisan telah berjanji, akhirnya dia setuju untuk mendengarkan semua perkataan dari Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Mulisan berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Setelah Mulisan berada di dalam kuali itu, Lindong sekali lagi melambaikan lengan bajunya. Dan pada saat ini kuali langit yang terbakar telah kembali menyusut sebelum pada akhirnya masuk ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah benar-benar muncul. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat dingin. Lalu dia mengatakan, mereka telah datang seperti yang kuharapkan. Dan sekali lagi, orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah yang datang ke tempat ini adalah mereka yang pernah bertemu dengan Lindong sebelumnya. Dan pimpinan mereka juga tidak lain adalah Komandan Xia. Tatapan mata dari Komandan Xia sekarang terlihat sangat terkejut ketika dirinya melihat Lindong yang kemudian mengatakan, ternyata itu adalah kamu. Lindong pun pada saat ini melihat ke arah orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah. Dia kemudian berbicara dengan nada suara yang tenang. Apakah ada masalah? Mendengar perkataan dari Lindong, Komandan Xia pada saat ini menyapu ke seluruh tubuh Lindong dan dia pun mengatakan, klan Hiu Iblis Darahku sedang dalam misi untuk mencari target yang berada di area sekitar ini. Bocah, kamu harus segera turun dari udara dan izinkan kami untuk memeriksa dirimu. Mendengar ucapan dari Komandan Xia, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, aku minta maaf. Pada saat ini aku sedang terburu-buru dan tidak punya waktu melakukan tindakan yang tidak masuk akal seperti yang kau katakan. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Komandan Xia berubah menjadi sangat gelap. Dan kemudian dia berteriak, apa katamu? Karena selama ini klan Hiu Iblis Darah adalah kelompok yang selalu mendominasi. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan di tahap awal kehidupan mendalam akan benar-benar berani menolak perintahnya. Dan Komandan Xia pun sekali lagi mengatakan, bocah, suasana hatiku sedang dalam keadaan yang cukup buruk. Jika kamu masih mencoba untuk bertindak keras di hadapanku, maka kamu akan menyesalinya. Mendengar ucapan dari Komandan Xia, Lindong hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Tatapan mata dari Lindong melihat tajam pada Komandan Xia dan raut wajahnya telah berubah penuh kemarahan. Yang kemudian Lindong mengatakan, sejak tadi aku sopan di hadapanmu karena kamu adalah orang yang berasal dari klan Hiu Iblis Darah. Namun jika kamu terus memaksaku, maka aku akan memberitahu satu hal padamu. Hanya dengan kemampuanmu saat ini masih belum cukup untukmu melakukan semuanya sesuka hati di Laut Iblis Kekacauan ini. Karena meskipun Lindong tidak ingin benar-benar bertarung, tapi dia juga bukan orang yang suka digertak. Dan Lindong merasa tidak senang dengan agresivitas dari Komandan Xia. Mendengar kata-kata dari Lindong membuat Komandan Xia menjadi sangat marah. Ekspresi di wajahnya sangat jelek. Lalu dia mengatakan, benar-benar bocah bodoh yang tidak tahu batasan. Setelah mengatakan hal ini, niat membunuh yang benar-benar mengerikan melonjak dalam tatapan mata Komandan Xia. Kakinya segera menginjak bagian belakang dari Hiu Darah dan tubuh dari Komandan Xia segera melesat ke udara, bergegas menuju ke arah Lindong. Hal itu dia lakukan sambil berteriak, kebetulan suasana hatiku sedang sangat buruk dan aku akan melampiaskan amarahku padamu, bocah bodoh. Lindong yang melihat Komandan Xia telah menyerbu ke arahnya. Pada saat ini Lindong segera mengeluarkan cahaya hijau yang kemudian 4 tato naga hijau langsung muncul dari dalam tubuhnya. Lindong pun kemudian mengatakan, segel kursi surgawi naga hijau. Pada saat yang sama, telapak naga hijau raksasa segera muncul, akhirnya meledakkan udara dan bertabrakan langsung dengan tubuh Komandan Xia. Fluktuasi energi yang benar-benar mengerikan kini telah menyapu langit seperti sebuah badai, sampai-sampai membuat lautan yang ada di bawahnya kini telah terbelah. Yang pada akhirnya tubuh dari Komandan Xia terlempar jauh ketika dia mendapatkan tamparan dari telapak naga raksasa. Dengan cepat, tubuh dari Komandan Xia sendiri kini telah membentur lautan dan hal itu menimbulkan ledakan yang besar. Sesaat kemudian,
Komandan Xia kembali muncul dari bawah laut. Tatapan matanya terlihat gelap ketika dia melihat Lindong. Dan pada saat ini, ada sebuah keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di raut wajah Komandan Xia, karena dia benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan dari serangan telapak tangan Lindong sebelumnya benar-benar sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dan orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah yang ada di sekitar tempat ini, tatapan mata mereka juga telah menjadi waspada ketika melihat Lindong. Suasana tegang dan juga permusuhan di tempat ini sekali lagi tidak bisa dihindari. Tatapan mata dari Lindong dan juga orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah sekarang telah benar-benar menjadi tegang. Dan sejatinya, orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah ini adalah individu yang sangat sombong. Oleh karena itu, mereka semuanya pada saat ini melihat kejam dan juga ganas ke arah Lindong. Namun di sisi lain, Lindong juga bukan orang yang penakut. Dan dia juga bukan orang suci. Karena belum lama ini, Lindong telah benar-benar mengalahkan Pak Tua Tulang Jahat, sampai tubuhnya berubah menjadi sangat mengerikan. Di sisi lain, ekspresi di raut wajah Komandan Xia berubah menjadi sangat gelap dan serius. Dan pada saat ini, sang komandan pun berkata dengan tegas, "Bocah, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh dari klan Hiu Iblis Darahku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh." Komandan Xia pada saat ini mengancam Lindong dengan klan Hiu Iblis Darahnya, karena dia mengerti bahwa menghadapi Lindong tidak semudah yang dia bayangkan. Lindong yang mendengar ucapan dari Komandan Xia, dia pun segera mengatakan, "Aku sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun aku juga tidak ingin diganggu. Secara alami aku telah mendengar nama besar dari klan Hiu Iblis Darah. Dan aku tidak ingin tahu misi apa yang sedang kalian kerjakan. Namun tolong jangan ganggu perjalananku. Karena aku juga memiliki beberapa hal yang sangat mendesak untuk aku perhatikan. Kenapa kita tidak melakukan urusan kita masing-masing saja? Dan kita tidak boleh mengganggu satu sama lain. Karena di antara kita semua memiliki urusan sendiri-sendiri." Mendengar kata-kata dari Lindong, Komandan Xia segera menyipitkan matanya. Dan pada saat ini, aura jahat di dalam tubuh Komandan Xia secara bertahap telah berkurang. Sebelum pada akhirnya Komandan Xia pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Saudara, kamu memang benar. Kita sebelumnya memang sedikit ceroboh. Dari kelihatannya, kamu mungkin bukan orang yang kami cari." Mendengar ucapan dari Komandan Xia, Lindong pun langsung tersenyum. Namun di sisi lain, Lindong juga sangat berhati-hati karena perubahan ekspresi dari Komandan Xia serta perubahan sikapnya juga menjadi terlalu aneh. Sambil masih tersenyum, Lindong pun bertanya, "Bisakah aku pergi saat ini?" Komandan Xia pun menganggukkan kepalanya dan dia melambaikan tangan sambil berkata, "Silakan lakukan." Melihat hal ini, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya pada Komandan Xia. Lalu dia mengatakan, "Terima kasih banyak." Dan tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Lindong telah berubah menjadi cahaya hijau dan melesat ke arah yang jauh. Namun pada saat ini, tatapan mata dari Komandan Xia sedikit berkedip ketika melihat kepergian dari Lindong. Di sisi lain, Lindong pun sadar bahwa sepertinya Komandan Xia memiliki beberapa skema di dalam lengan bajunya. Setelah Lindong benar-benar menghilang dari tempat ini, seorang ahli dari klan Hiu Iblis Darah kemudian bertanya, "Komandan Xia, apakah kita akan membiarkan orang itu pergi begitu saja?" Mendengar kata-kata itu, Komandan Xia pun tertawa lalu mengatakan, "Membiarkan dia pergi? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pertama kali kita bertemu dengan bocah itu adalah 7 hari yang lalu. Namun sampai hari ini, dia masih berkeliaran di tempat ini. Dan kita semua tidak tahu kenapa bocah itu masih berada di tempat terkutuk ini bahkan selama 7 hari. Jangan bilang bahwa dia berada di tempat ini hanya untuk bersenang-senang." Kata-kata dari Komandan Xia itu membuat seseorang yang tadi bertanya lalu mengatakan, "Komandan Xia, apakah maksudmu orang itu adalah?" Komandan Xia pun dia menjawabnya, "Benar, dia adalah orang yang telah menyelamatkan Mulingsan dan kemungkinan besar
prediksiku tidak akan meleset. Orang yang bertanya itu pun sekali lagi mengatakan, tapi komandan, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Mendengar hal ini, Komandan Xia pun menjawabnya dengan nada suara acuh tidak acuh. Itu karena aku tidak percaya diri untuk bisa melawannya. Meskipun orang itu tampak seperti praktisi yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, tapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang praktisi yang berada di tahap kehidupan tingkat lanjutan. Bahkan jika aku mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk bertarung dengannya di tempat ini, aku masih tidak akan bisa menahannya. Dan aku kemungkinan tidak akan pernah bisa menang. Anggota yang lainnya pun kemudian mengatakan, Komandan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sambil tersenyum bengis, Komandan Xia pun mengatakan, orang itu mencoba melarikan diri dari klan Hiu Iblis Darah di lautan. Itu tidak akan mudah, karena aku sudah menggunakan teknik pencarian hiu darah padanya, dan dia tidak akan pernah bisa kabur. Selain itu, kirimkan informasi ini kepada para pimpinan yang berada di bagian lainnya. Minta mereka untuk segera bergegas, dan aku hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk bisa menangkap orang ini setelah kelompok besar kita telah benar-benar berkumpul. Seorang ahli dari klan Hiu Iblis Darah yang ada di sekitar Komandan Xia, mereka menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, baiklah komandan. Segera setelah itu, tubuh dari para ahli ini, mereka segera tenggelam ke dalam air sebelum pada akhirnya mengeluarkan banyak gelombang sonik yang menyebar dengan kecepatan kilat di bawah air. Sementara Komandan Xia, tatapan matanya melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, orang bodoh yang tidak tahu batasan, beraninya kau ikut campur dalam urusan klan Hiu Iblis Darahku. Selanjutnya, aku akan memberitahu dirimu tentang siapa orang yang tidak mampu kau sakiti di dalam laut iblis kekacauan ini. Di tempat lain, Lindo terbang dengan kecepatan tinggi dan raut wajahnya tidak terlihat santai. Sebaliknya, itu adalah raut wajah yang cukup suram. Dan beberapa kali, Lindong melirik ke arah belakangnya. Dia mengepalkan tangan dengan lembut sambil mengatakan, orang itu, mungkinkah mereka benar-benar melepaskanku dan tidak melakukan pengejaran? Namun tiba-tiba saja, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong pun mengatakan, Lindong, kamu pada saat ini sedang diikuti. Kata-kata dari Yan itu membuat Lindong terkejut. Tatapan matanya melihat ke arah belakang, tapi dia tidak menemukan satupun orang yang telah mengikuti dirinya. Dan kemudian Yan pun kembali mengatakan, Lindong, orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah itu menggunakan sebuah teknik yang unik, dan mereka pada saat ini berada di dasar laut. Setelah mendengar ucapan dari Yan, Lindong segera menundukkan kepalanya, dan pada saat ini tatapan mata dari Lindong melihat jauh ke dasar lautan. Dia pun bisa melihat beberapa cahaya merah yang sebenarnya telah bergerak dengan cepat menuju ke arahnya di dasar lautan ini. Dan Yan pun kemudian mengatakan, orang itu seharusnya telah merasakan kekuatanmu dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkapmu sendirian. Tindakan ini hanyalah upaya untuk membuat dirimu menjadi lengah, yang kemudian orang itu akan mengepung lalu menangkapmu begitu bala bantuannya telah tiba. Mendengar kata-kata dari Yan, sebuah kilatan dingin telah muncul di mata Lindong, dan dia menyadari bahwa selain Komandan Xia, ada beberapa unit dari klan Hiu Iblis Darah yang memiliki 10 ahli yang telah berada di tahap awal kehidupan yang mendalam. Jika mereka semua bergabung, itu akan membuat Lindong merasa kesulitan bertarung dengan mereka. Lindong pun lalu bertanya, Yan, bisakah kamu menghapus hal yang memungkinkan mereka untuk bisa mengikutiku? Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun menjawabnya, itu akan menjadi cukup merepotkan, karena teknik pelacakan dari klan Hiu Iblis Darah memiliki sesuatu yang cukup unik. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa mengerucutkan bibirnya, dan kilatan ganas kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Dia pun pada saat ini kemudian berkata dalam hati, jika begitu masalahnya, sepertinya aku harus melenyapkan mereka. Tiba-tiba saja sebuah suara muncul dari dalam kuali langit yang terbakar, dan itu adalah suara dari Mulingsan.
Kakak Lindong, sepertinya kita sedang diikuti oleh mereka." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Lindong tidak heran jika Mulingsan bisa merasakan kehadiran dari klan Hiu Iblis Darah. Sesaat kemudian, Lindong pun mengatakan, "Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, maka kita hanya bisa melakukan serangan." Mendengar kata-kata dari Lindong, Mulingsan yang ada di dalam kuali langit yang terbakar, dia terdiam sejenak. Karena pada saat ini Mulingsan sadar bahwa dirinya telah membawa masalah bagi Lindong. Sesaat kemudian, Mulingsan pun kembali mengatakan, "Kakak Lindong, jika kamu ingin bertarung dengan mereka, maka aku akan meminjamkan tutup peti mati kehidupan kematian milikku." Dan tiba-tiba saja, kuali langit yang terbakar pun pada saat ini bergetar. Segera setelah itu sebuah cahaya hitam keluar dari dalamnya. Hal itu segera berubah menjadi tutup peti mati hitam yang sangat tebal di hadapan Lindong. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut dan dia bisa merasakan riak yang sangat menakutkan dari tutup peti mati. Di sisi lain, Lindong juga sangat tercengang karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mulingsan akan benar-benar percaya pada Lindong. Karena sebenarnya tutup peti mati ini adalah sesuatu yang akan membuat para ahli menjadi gila untuk memperebutkannya. Tapi Mulingsan dengan santainya meminjamkan hal itu pada Lindong. Mendapatkan pinjaman senjata yang sangat mengerikan dari Mulingsan, Lindong pun tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakannya. Karena pada saat ini Lindong tahu bahwa lawan yang akan dia hadapi adalah 10 orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Dan dengan bantuan dari tutup peti mati kehidupan kematian, hal itu akan membuat pertarungan Lindong menjadi jauh lebih mudah. Tangan dari Lindong pada saat ini tiba-tiba saja menyentuh tutup peti mati kehidupan kematian. Dia bisa merasakan dengan jelas sebuah perlawanan yang terpancar dari dalamnya. Namun sekali lagi, sebuah pikiran pada saat ini terpancar dari dalam kuali langit yang terbakar dan menghilangkan perlawanan ini. Jelas Mulingsan telah ikut campur tangan dan dia memberikan akses pada Lindong untuk bisa menggunakan tutup peti mati kehidupan kematian. Tidak lama setelah itu, tangan dari Lindong benar-benar bisa menyentuh tutup peti mati kehidupan kematian. Dia pun segera mengangkatnya dan meletakkan di punggungnya. Sebuah senyuman kini telah muncul di raut wajah dari Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kalau begitu kita harus menyerang lebih dulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul." Lusinan hiu darah pada saat ini berenang dengan sangat cepat melintasi permukaan laut. Dan ada selusin ahli dari klan Hiu Iblis Darah yang tatapan mata mereka terus menyapu seluruh tempat ini. Seorang ahli dari klan Hiu Iblis Darah tiba-tiba saja mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok yang ada di depannya, lalu berkata dengan nada suara yang cukup keras, "Pimpinan skuadron, kita telah menerima beberapa berita." Dan pria hidung bengkok itu, dia segera menoleh lalu bertanya, "Apa itu?" Komandan Xia mengatakan bahwa dia telah menemukan targetnya. Dan pada saat ini, Komandan Xia telah menggunakan sebuah teknik pelacakan pada orang itu. Mendengar kata-kata ini, sebuah kegembiraan segera muncul di raut wajah pria hidung bengkok. Yang kemudian dia mengatakan, "Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi dari orang itu." Dan orang yang berbicara tadi, dia pun dengan cepat mengeluarkan piring berwarna merah tua. Sebuah cahaya kini segera mengalir di atasnya. Dan kemudian sebuah titik merah berkedip-kedip di atas piring itu. Orang yang telah melihatnya kini tanpa sadar berkata, Sementara pria hidung bengkok, dia mengerutkan alisnya sambil bertanya, "Apa itu?" Si ahli dari klan Hiu Iblis Darah segera mengatakan, "Posisi dari target kita sepertinya sangat dekat. Tapi tunggu dulu, sepertinya dia dengan cepat menuju ke arah kita." Pria hidung bengkok ini pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya target telah menuju ke arah kita. Sama saja, ini adalah mengirimkan makanan ke depan pintu kita."
Setelah mengatakan hal ini, si pria hidung bengkok segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Sebelum pada akhirnya dia berteriak dengan keras, "Semuanya tetap waspada dan pasti akan ada hadiah untuk kalian setelah kita menyelesaikan misi ini." Anggota skuadron kecil dari klan Hiu Iblis Darah buru-buru menjawabnya, "Baiklah." Mereka pun segera mengepalkan tangan, dan pada saat ini trisula yang ada di tangan mereka memancarkan sebuah kilatan cahaya yang cukup dingin. Tidak lama kemudian suara angin yang kencang tiba-tiba saja membelah lautan, dan selanjutnya sebuah cahaya hijau bergegas dengan cepat. Pada akhirnya hal itu berubah menjadi sosok Lindong yang dengan cepat menuju skuadron kecil dari klan Hiu Iblis Darah. Lindong yang melihat skuadron kecil ini tiba-tiba saja tersenyum sambil mengatakan, "Haha, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat." Sementara pria hidung bengkok, dia pun tersenyum ketika melihat Lindong lalu mengatakan, "Bocah, kamu benar-benar menerobos untuk masuk ke neraka. Karena kamu telah datang, maka jangan pernah berpikir untuk bisa pergi. Semuanya, tangkap dia." Setelah pimpinan dari skuadron ini berteriak, lusinan ahli dari klan Hiu Iblis Darah segera bergegas maju dan menggunakan trisula tajam di tangannya untuk menusuk titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Ketika melihat serangan dari para ahli klan Hiu Iblis Darah, Lindong pun hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Aku datang ke tempat ini bukan untuk menerobos masuk ke neraka. Sebaliknya, aku akan mengantar kalian semua masuk ke dalam sana." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengulurkan tangannya. Dia meraih penutup peti mati kehidupan kematian yang sangat besar di belakangnya. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Lindong berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah depan dengan cepat. Kecepatan dari Lindong ini benar-benar sangat mengejutkan bagi orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah yang telah menyerang ke arah Lindong. Dan detik berikutnya, tubuh dari Lindong melewati orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah dengan sangat cepat. Sebelum pada akhirnya posisi Lindong pada saat ini telah berada dekat dengan pria hidung bengkok. Segera setelah itu, Lindong berjalan maju 10 langkah dan para ahli dari klan Hiu Iblis Darah yang ada di belakangnya telah berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan kekuatan hidup di dalam tubuh mereka pada saat ini telah terputus. Dan sosok-sosok yang tadinya akan menyerang Lindong, kali ini mereka berjatuhan ke lautan. Karena sebenarnya mereka semua telah mati hanya dalam satu serangan Lindong. Ketika melihat adegan ini, pupil mata dari pria hidung bengkok pun segera berubah. Lalu dia berteriak, "Kamu sebenarnya siapa kamu ini?" Ditanya seperti itu, Lindong hanya bisa tersenyum ke arah pria hidung bengkok. Sebelum pada akhirnya Lindong pun mengatakan, "Maaf, ini adalah salahmu karena kamu ingin membunuhku." Tidak lama kemudian sebuah cahaya hitam yang samar mengalir dari penutup peti mati kehidupan kematian, dan Lindong pun kembali mengangkatnya. Ketika melihat bahwa Lindong akan melakukan serangan, pria hidung bengkok itu segera menginjak hiu yang ada di bawahnya dengan keras. Hal itu menyebabkan hiu yang ada di bawahnya melompat ke udara. Dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Lindong. Sementara si pria hidung bengkok telah melarikan diri dan dia pada saat ini menenggelamkan dirinya ke dalam air. Dan sambil melarikan diri, pria hidung bengkok itu pun mengatakan, "Bocah itu benar-benar kuat. Sepertinya aku sendirian tidak akan pernah bisa menjatuhkannya. Dan aku hanya bisa meminta bantuan." Di sisi lain, Lindong yang melihat adegan ini, dia pun langsung berteriak, "Teman-temanmu semuanya telah mati. Sangat tidak menyenangkan jika kamu menjadi satu-satunya orang yang selamat di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tubuh Lindong menghilang dan dia telah muncul di samping pria hidung bengkok, yang kali ini membuat pria hidung bengkok itu pupil matanya langsung menyusut ketika melihat keberadaan Lindong yang ada di sampingnya. Namun Lindong yang tidak ingin basa-basi lagi sekarang telah mengayunkan penutup peti mati dan menghantam kepala dari pria hidung bengkok. Si pria yang tidak bisa menghindar itu langsung mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuhnya secara gila-gilaan. Namun pada akhirnya hal itu tidak berguna sama sekali di hadapan peti mati kehidupan kematian.
yang akhirnya tutup peti mati kehidupan kematian itu mendarat di tubuh pria hidung bengkok, dan hal itu menimbulkan ledakan keras dari bawah laut. Dan pada saat ini seteguk darah berwarna hitam telah menyembur keluar dari dalam mulut sang pria hidung bengkok. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Setelah itu tatapan matanya berubah menjadi sangat gelap karena kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat akan segera terputus, dan energi kehidupan di dalam tubuhnya pada saat ini telah benar-benar kehilangan sifat pemulihannya. Sebelum kematiannya, pria hidung bengkok itu pun mengatakan, itu adalah penutup peti mati kehidupan kematian. Kenapa benda itu ada di tangannya? Setelah mengatakan hal ini, sang pria hidung bengkok benar-benar telah mati. Lindong pada saat ini berdiri di udara. Tatapan matanya melihat acuh tidak acuh pada pria hidung bengkok yang benar-benar telah meninggal. Segera setelah itu, Lindong menundukkan kepalanya untuk melihat pada peti mati kehidupan kematian yang ada di tangannya. Dan sebuah kekaguman kini terlintas dalam tatapan mata Lindong, karena hanya dari kekuatan penutup peti mati kehidupan kematian sudah sangat mengerikan seperti ini. Dan hal itu sepertinya bisa sebanding dengan kuali langit yang terbakar setelah mendapatkan gerbang langit yang terbakar. Tidak lama kemudian Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya dan dia bertanya pada Yan yang ada di dalam tubuhnya. Yan, di mana skuadron kecil terdekat dari tempat ini? Yan pun segera mengatakan arah barat laut. Mendengar hal ini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Lindong bergerak menjadi cahaya hijau. Dia terbang dengan cepat dan menuju arah yang telah ditunjukkan oleh Yan. Karena Komandan Xia berencana untuk berurusan dengan Lindong dengan mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan pengeroyokan, maka Lindong akan menyingkirkan anak buah itu sebelum mereka benar-benar berkumpul. Setengah jam kemudian, di tempat tertentu di bagian barat laut dari wilayah ini, Lindong menundukkan kepalanya dan melihat wajah garang dari skuadron kecil dari klan Hiu Iblis Darah. Dan Lindong hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun yang tidak perlu. Dia segera meraih penutup peti mati kehidupan kematian dan melakukan serbuan ke bawah. Beberapa menit kemudian, skuadron kecil dari klan Hiu Iblis Darah telah benar-benar dimusnahkan, dan lusinan mayat abu-abu hitam kini telah mengambang di permukaan laut. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar telah melakukan pembantaian pada skuadron-skuadron kecil dari klan Hiu Iblis Darah. Dan pada saat ini, yang dibantai oleh Lindong adalah komandan keempat dari pimpinan skuadron yang kekuatannya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Lindong yang telah melakukan pembantaian besar-besaran ini, dia pun segera tersenyum acuh tidak acuh dan tubuhnya kembali bergerak untuk mencari skuadron yang kelima. Pembantaian yang dilakukan Lindong benar-benar tanpa ampun di wilayah laut ini, karena semua ahli dari klan Hiu Iblis Darah benar-benar telah kehilangan nyawa mereka dimanapun Lindong berada, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dari tangan Lindong. Karena ini benar-benar menjadi pesta pembantaian sepihak. Di area tertentu dari wilayah laut, Komandan Xia pada saat ini melihat mayat-mayat yang telah mengambang di permukaan laut. Ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat marah. Pada akhirnya, Komandan Xia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ke arah langit. Dasar sampah manusia! Dan sekarang, di belakang Komandan Xia ada seorang pimpinan skuadron yang cukup beruntung karena belum bertemu dengan Lindong. Raut wajahnya sendiri pada saat ini terlihat cukup pucat, yang kemudian dia pun berkata, Komandan Xia, 6 dari 10 pimpinan skuadron kecil kita, mereka telah berada di tahap awal kehidupan mendalam, tapi benar-benar dibantai oleh orang itu. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Komandan Xia terlihat gelap dan dingin. Sebelum pada akhirnya dia berkata, ini adalah orang ketujuh. Mendengar ucapan dari Komandan Xia, ekspresi pimpinan skuadron telah berubah. Lalu dia bertanya, apakah yang lain telah ditemukan? Mendapat pertanyaan ini, Komandan Xia pun melihat pada dua pimpinan skuadron yang lain di sampingnya
sambil berkata, sekarang dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron selain kita yang ada di tempat ini. Dan pimpinan skuadron lain itu lalu mengatakan dengan nada yang cukup ketakutan, Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Dan seorang yang lain telah memberikan saran dengan hati-hati, haruskah kita mundur untuk sementara waktu, kemudian memanggil bala bantuan dari klan kita? Mendengar kata-kata ini, sebuah kemarahan pun muncul di wajah dari Komandan Xia. Dia pun langsung meninju kepala orang yang mengatakan, sampai dia benar-benar dikirim terbang sejauh ribuan kaki. Setelah itu, Komandan Xia pun mengatakan, bocah itu pada saat ini telah berhenti. Semuanya ikuti aku, karena secara pribadi aku akan menghancurkan kepala dari jabingan kecil ini, dan aku akan melumpuhkan siapapun yang berani memberikan saran padaku untuk mundur. Para anggota dari klan Hiu Iblis Darah, mereka buru-buru menganggukkan kepala mereka, dan tidak ada satupun orang yang berani untuk berkata apapun lagi. Sementara Komandan Xia, dia pada saat ini mengatakan, jabingan, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Setelah mengatakan hal itu, Komandan Xia melambaikan tangannya, dan hiu darah yang ada di bawah kakinya kini segera melesat ke depan. Sementara puluhan ahli dari klan Hiu Iblis Darah yang ada di belakangnya mengikuti Komandan Xia. Dan setelah melakukan perjalanan selama 10 menit, pada akhirnya mereka berhenti, karena saat ini banyak orang dari klan Hiu Iblis Darah telah melihat Lindong yang berdiri di lautan sambil tersenyum ke arah klan Hiu Iblis Darah. Di hadapan senyuman dari Lindong ini, bahkan orang-orang kejam dari klan Hiu Iblis Darah tanpa sadar merasakan sebuah hawa dingin yang tidak biasa di dalam hati mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan kembali melakukan pembantaian secara gila-gilaan dan memusnahkan klan Hiu Iblis Darah beserta dengan Komandan Xia? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.